Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-teman. Sudah hampir 2 minggu lebih saya nggak bikin konten tentang cara-cara berbagi, tentang cara-cara menangani toko, karena kesibukan sih. Kesibukannya memang mencari kesibukan, akhirnya jadi sibuk beneran teman-teman. Saya berminggu-minggu ini fokus pada satu pekerjaan sampingan. Sebenarnya pekerjaan itu pekerjaan sampingan, tapi menjadi saya fokuskan di situ karena saya tidak ingin mengecewakan klien saya. Saya mendapatkan amanah untuk menata toko baru di Cilegon, Banten, teman-teman. Tokonya Pak Tatang Tarmizi. Saya tidak ingin mengecewakan, akhirnya saya fokus di situ, all out di situ. Mulai penataan rak, penataan barang, pembimbingan kepada karyawan. Akhirnya saya fokus di situ. Ya memang itu amanah, itu seperti itu teman-teman. Saya tidak ingin mengecewakan. Jangan sampai saya itu mengecewakan klien saya, meskipun itu meskipun bagaimanapun caranya saya supaya klien itu puas, klien itu supaya nyaman. Karena semua orang yang diinginkan seperti itu. Perkara nanti dapat hasil banyak atau sedikit, kita nggak bisa memperhitungkan di situ teman-teman. Saat ini saya ingin memberikan pengalaman saya sejak saya keliling teman-teman. Saya keliling ke tempat-tempat toko-toko teman-teman, baik itu yang saya bimbing atau tidak saya bimbing. Itu rata-rata dari teman-teman ini banyak yang mendapatkan kendala. Itu sebenarnya kendala itu bisa diatasi dengan mudah asalkan mau. Apa kendalanya? Rata-rata kendalanya itu dia dalam menata toko, menata letak barang. Itu teman-teman itu banyak yang serampangan, amburadul akhirnya. Dari situ akhirnya untuk melayani tidak bisa cepat. Untuk menghitung stok opnam aset tidak bisa, untuk menghitung sisa persediaan juga tidak bisa. Barangkali mungkin ada sales datang mau dilihat stoknya, nggak bisa. Karena apa? Karena amburadul. Karena yang saya lihat di teman-teman itu banyak yang barang itu ditata di rak, entah itu raknya rak siku lubang atau rak besi atau rak kayu. Itu biasanya barangnya itu ditaruh di rak bersamaan dengan kerdus-kerdusnya. Contohnya seperti kerdusnya itu palu. Kadang-kadang ya palu itu sekalian ditaruh di rak, itu sekalian kerdusnya, sekalian palunya. Nah setelah itu palu kan ukurannya juga banyak. Ada palu kambing, ada palu tukang, ada palu konde. Itu ditumpuk jadi satu teman-teman. Akhirnya yang bawah itu kadang-kadang nggak terjual, atau kadang-kadang orang mencari tapi barangnya di bawah. Barangnya yang dicari itu ukurannya di bawah, modelnya di bawah itu yang dicari. Akhirnya untuk melayani akhirnya ya lama, karena pemindai barang-barang yang di atas dieker-eker gitu. Setelah menjuali, setelah melayani, akhirnya lupa atau kadang-kadang malas untuk menata lagi. Wah, akhirnya marat-marit seperti itu teman-teman. Ada lagi yang saya temui itu menata cat yang 5 kiloan, yang galonan 5 kilo itu. Itu kadang-kadang ditaruh di dalam dusnya terus ditumpuk gitu saja. Kadang-kadang sampai tumpuk 5, tumpuk 6. Setelah itu barang yang dibeli oleh konsumen itu barang yang warnanya ada di dus paling bawah. Otomatis kita memindai kan teman-teman, memindai dus yang di atas tadi, dipindah satu persatu. Yang dicari yang dibeli cuma 1 galon atau 1 kaleng. Tapi yang dipindah itu bisa 6 atau 5 dus.
itu nggak efisien teman-teman, nggak efisien tempat, nggak efisien tenaga, nggak efisien waktu. Pembeli juga kadang-kadang kalau terlalu lama juga jenuh, kadang-kadang gerutu kan, seperti itu ya. Supaya itu barang itu mencarinya gampang, menghitungnya gampang, itu bagaimana caranya? Ya ditata teman-teman, ditata, dikategorikan sendiri-sendiri. Di tempat saya itu setiap barang itu tempatnya sendiri-sendiri. Setiap barang dan ukuran, satu barang satu ukuran, itu satu tempat. Kalau jumlahnya banyak ya dikategorikan. Kalau memang barang itu kecil ya tempatnya harus kecil. Contohnya mata bor. Mata bor ini 64 biji, 64 macam ukuran. Ini semuanya ada sendiri-sendiri teman-teman. Ya kecil, tempatnya kecil ya, kecil ya. Tangan saya segini loh, kecil. Ini muatnya berapa? Ya muatnya sudah puluhan, ratusan mata bor memang kecil. Kalau barangnya besar ya ditempatkan di besar, kayak ruang cat gini. Cat yang memang kalau cat memang harus harus ditaruh di rak. Cat ya harus ditaruh. Jangan cat seperti ini ditaruh tetap di dalam dusnya. Setelah itu ditumpuk. Akhirnya yang paling laku dusnya di paling bawah. Akhirnya yang atas ambruk, teman-teman. Sama seperti gembok seperti ini. Kalau kita taruh di seperti ini kan kelihatan juga, display juga bagus. Tapi kalau tetap kita masukkan di dalam dusnya seperti mana ya, gembok yang baru datang. Gembok yang baru datang mana? Gembok yang baru datang ditaruh di dalam dusnya, terus setelah itu ada orang beli baru diambilkan. Kan juga nggak cantik teman-teman. Kalau kelihatan seperti ini display, tokonya juga bagus, kelihatan cantik, kelihatan rapi, mengambil juga gampang, menghitung stok juga gampang. Ya seperti itulah. Ini sebagai saya mengatakan ini sebagai penyegaran saja. Sebenarnya ini sudah sering saya upload, tapi penyegaran saja. Terus cara menghitung stok opnam teman-teman ya. Stok opnam kalau sudah pakai sistem itu gampang banget teman-teman. Saya dulu itu mimpi dan keinginan saya itu sangat kuat sekali. Lihat toko di minimarket itu kalau stok opnam kan pakai alat seperti ini, kayak kalkulator gini. Kayak kalkulator di scan gini, barcode-nya scan, klik, ditulis, jumlah tulis. Itu dulu di minimarket itu saya tuh heran, saya tanyakan harganya berapa, sampai 10 juta. Alat untuk stok opnam saya 10 juta. Setelah itu baru disambungkan ke mesin kasirnya. Nah sekarang itu kalau sudah pakai aplikasi, kalau sudah pakai mesin kasir yang modern sekarang, yang contohnya saya pakai ini, itu kita cuman pakai HP ini saja sudah bisa teman-teman. Sudah pakai HP untuk hitung stok opnam. Lah menghitung stok opnam kalau memang barangnya itu tidak di satu tempat, satu barang, itu juga sulit. Ditata dulu, setelah itu dihitung, kan sulit. Kalau saya kan enggak. Nah, contohnya seperti ini, amplas ini. Nah, ini saja yang sudah ada barcode-nya. Saya ingin stok opnam. Ini tinggal di stok opnam sini. Lah, tak ulangi lagi. Lah, ini ada fitur stok opnam di sini. Lah, stok opnam. Terus ditambah seperti ini teman-teman, mudahnya seperti ini. Klik ya, ini jumlahnya berapa? 3. Jadi tulis 3 di sini teman-teman. Tulis 3. Ini jumlahnya berapa? 2. Ya, tulis 2. Nanti kita sesuaikan. Semuanya jalan sini seperti ini. Berjalan seperti ini semua sampai ini selesai. Saya kalau stok opnam ini biasanya kan kalau pakai dengan karyawan, itu karyawan ini saya suruh menghitung dulu. Setelah dihitung, saya kasih gampang-gampangan. Saya itu orangnya paling gampang kok teman-teman. Saya itu orangnya paling simple. Pakai isolasi gini teman-teman. Ini saya tulis. Seandainya ini tadi jumlahnya 3. Jadi karyawan yang nulis 3. Ditulis saja di sini 3. Terus ditempelkan. Loh,
begini tok, gampang tok. Nah, setelah kalau yang sudah selesai di opnam itu lembarannya ini kita ambil, supaya tahu bahwa ini sudah selesai di opnam. Ini tadi 2, ini tadi ini 9. Jadi karyawan saya nulis, setelah itu kita tinggal stok opnam saja. Gini saja kok loh, kan sudah kantil, lah udah nempel. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini nanti kita jalan tek 1 jam sudah 1 bidang ini selesai, 1 bidang atas bawah ini selesai teman-teman. Nah, begitu caranya di tempat saya seperti itu sih. Karena apa? Karena saya kepingin disiplin, karena saya kepingin tahu stok saya itu berapa, aset saya itu berapa, sisa persediaan saya itu berapa bulan sekali Pak ya, nggak mesti sakobre saya itu. Setelah itu lah, kalau apa sih keuntungannya kita kalau tempatnya itu jelas, terus manajemen keuangan itu jelas. Manajemen keuangan maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita tahu kapan waktunya kita membayar supplier, kapan supplier itu yang jatuh tempo yang paling dekat, kapan supplier itu jatuh temponya masih lama, karena kita berhubungan dengan supplier. Terus setelah itu utang kita di supplier itu berapa, piutang kita di konsumen itu berapa. Jadi kita tahu teman-teman, jelas semua. Karena ya itu tadi, usaha di toko bahan bangunan itu adalah usaha yang mengandung ilmu pasti. 5 ditambah 5 sama dengan 10, 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Sama stok barang kan juga seperti itu. Lah barang itu juga harus ada catatannya, nyambung, sinkron antara catatan sama apa namanya itu fisik di lapangan. Nah, seperti itu teman-teman. Berapa menit? Saya mohon maaf teman-teman, kalau terlalu lama saya nanti takut nggak dilihat. Sayang kalau nggak dilihat teman-teman. Setelah itu kalau memang sudah teman-teman itu stok tempatnya itu rapi, tempatnya itu nyaman, tempatnya itu gampang untuk dihitung, tempatnya itu gampang untuk dicari. Lah baru kita menghitung stok opnam itu juga paling gampang, paling mudah teman-teman. Nah, kita sendiri juga enjoy karena apa? Karena tempatnya ya di situ saja. Terus yang kedua, enaknya kita bisa meninggalkan toko, kita bisa pergi kemana-mana tanpa terbebani, tanpa rasa was-was. Karena apa? Karena karyawan kita sudah tahu tempatnya di mana. Karyawan kita sudah tahu pasti harganya karena harganya di komputer. Terus kita sendiri juga bisa mengawasi dari jauh. Oh jam segini toko saya dapatnya segini, profitnya sudah segini. Nah, setelah itu persediaan barang yang terjual hari ini, katakan yang keluar itu besi sampai 100 batang, kayu 50 batang. Itu semua kita bisa melihat dari manapun, meskipun kita di luar negeri bisa teman-teman. Mel ada orang beli. Setelah itu sekarang tinggal berapa, 15 menit biasanya saya, tinggal 5 menit saya ingin bukan menawarkan teman-teman, ini barang ini banyak dicari teman-teman yang di grup sharing solusi atau subscriber saya. Saya ini pernah kemarin itu ngambil di supplier, harganya mahal teman-teman, dan ini memang tidak dijual dimanapun. Ini tidak dijual dimanapun, ini dijual, saya bikin sendiri ini, custom. Nah, cantolan ini untuk apa? Cantolan ini untuk menata seperti ini, menata barang seperti ini. Kekuatannya seberapa? Ya ini kekuatannya, gembok ini penuh, meskipun gembok ukuran 60 juga kuat. Terus nempelnya di mana Pak Jamadi? Nempelnya di triplek minimal 15 mili, minimal 15 mm. Supaya apa? Supaya ini skrupnya ini tidak tembus. Triplek kita tempelkan di di tembok. Setelah itu tripleknya yang kita skrup seperti ini teman-teman. Ya. Ini kenapa kok saya senang pakai yang ini daripada yang pakai yang ram dari besi itu. Kalau ram dari besi, jelasnya nomor 1 yang saya pikirkan, nomor 1 itu harganya mahal. Ram dari besi ini contohnya, ini atas ini. Nah ini yang jelas harganya agak mahal. Kalau saya pakai triplek, ini triplek
apa namanya triplek yang kecil juga bisa, yang besar juga bisa. Itu harganya pasti murah. Teman-teman mau dipleitur atau dicat minyak atau dicat tembok nggak masalah. Ini warna putih, warna cat-catan ini kok. Yang jelas yang satu nomor satu murah. Yang kedua itu cara menempatkan itu dengan sesuai dengan keinginan kita. Mau dipakai renggang, mau dipakai rapat, itu sesuai dengan keinginan kita. Makanya saya senang seperti ini. Ini yang ditempelkan di tembok teman-teman. Tapi meskipun nggak tempelkan di tembok, dikasih tiang juga bisa. Nah ini seperti ini. Nempelnya ini sudah ada skrup 4. Ini kekuatannya ya ini teman-teman tahu sendiri. Semuanya pas saya pakai ini. Gembok-gembokin nggak ada yang munting. Kalau kurang percaya lagi ini ya, tak tunjukkan. Ayo, besaran ke sana biar. Ini alat-alat ini juga. Kalau kepingin nyata lagi, ini kekuatannya sampai seberapa Pak Jamadi? Ini teman-teman. Ini WD potong yang 14 in. Ini isinya berapa? Satu dus 25. Loh, nggak apa-apa. Kuat. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi saya menawarkan ini. Harganya berapa Pak? Harganya 5.000. Satu apa namanya? Satu biji 5.000. Dulu waktu saya ngambil di supplier saja sudah 5.000. Jadi saya jual 7.000 waktu itu. Waktu itu saya jual 7.000 teman-teman. Karena memang saya ngambilnya 5.000 lebih waktu itu. Dan tidak boleh. Lah ini saya sekarang ini sudah bikin sendiri. Saya sudah bikin sendiri. Makin saya perkuat. Terus ya kalau memang untuk apa home industri sih, kalau memang rapi, memang saya akui kurang rapi. Tapi untuk kekuatan, karena kita tidak butuh rapi teman-teman sebenarnya, nggak kelihatan kok. Nah, untuk kekuatan saya berani menjamin lebih kuat ini. Ini teman-teman, 5.000 monggo yang pesen monggo, mumpung lagi produksi, pesen sekarang, insya Allah minggu depan sudah kirim. Saya merekrut karyawan tukang las agak banyak ini. Jadi kemarin banyak yang pun saya tolak karena memang barangnya nggak ada. Kalau barangnya nggak ada, saya layani saja, nanti saya juga nggak enak. Terlalu lama apa namanya itu, terlalu lama janji, terlalu lama saya apa namanya itu suloyo kalau orang Jawa bilang ya, seperti itu. Ini sementara seperti itu untuk tip-tipnya. Dan kalau memang penataan toko juga seperti itu teman-teman, penataan toko. Sekarang ini saya menangani toko lama yang ingin direnovasi, yang ingin ditata ulang. Ini minggu depan saya menangani toko bintang utama di Lamongan. Tokonya besar, yaitu tadi saya survei di sana. Tokonya besar, omsetnya besar. Cuman kalau melayani itu lama banget karena yaitu tadi barangnya itu amburadul, ditumpuk kanan kiri. Setelah itu lihat YouTube saya, setelah itu lihat video saya, dan datang ke toko saya sini kepingin ditatakan. Ya ini toko, berarti toko lama pun bisa ditata, toko lama pun bisa ditata. Biayanya berapa Pak? Biayanya relatif. Kalau memang mau mahal juga ada, kalau memang mau biasa-biasa saja juga ada. Tapi minimal 30 juta sekalian rak dan penataannya sekalian sistem. Itu minimal 30 juta. Karena memang ya lumayan teman-teman. Kalau ingin nyaman itu ya mestinya, kalau ingin nyaman sama dengan kita ingin menaiki kendaraan. Kalau kita menaiki Cherry tahun 84 ya juga jalan saja, rodanya juga bulat yuk. Cuman ya itu tadi ya grandul. Tapi kalau ingin Innova Reborn ya harganya agak mahal. Begitu teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dalam mencari rezeki. Dan tak lupa yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.